98 dengan 2020 ini terjadi perbedaan-perbedaan yang cukup fundamental. Yang pertama di tahun 98, eh, demand memang turun, tetapi supply juga drop luar biasa pada saat itu. Sehingga bagi siapa yang masih aktif dalam bisnis pada saat itu di 98, itu relatif masih ada permintaan. Pasar sebetulnya masih ada, karena memang betul supply-nya itu demand-nya turun, tapi supply-nya drop lebih luar biasa. Yang kedua, pada tahun 98, backbone ekonomi Indonesia yang katanya menurut statistik 60,4% itu dari PDB itu dikontribusikan oleh sektor UMKM, pada 98 UMKM lah menjadi juru selamat pada saat itu. Tahun 2020 ini UMKM pun terdampak luar biasa. Walaupun saya harus katakan dengan buru-buru, UMKM ini seperti rumput ya, ditebang besok tumbuh lagi. Walaupun situasinya seperti ini, situasinya berat sekali secara ekonomi, namun UMKM itu mempunyai daya adaptasi yang luar biasa. Dia exit barrier, entry barrier itu nggak ada di dunia UMKM itu, praktis nggak ada, yang hampir tidak ada. Exit atau entry barrier. Sehingga pada saat bisnisnya dia terdampak, dia dengan mudah bisa pindah ke tempat lain, ganti bisnis yang lain. Dan bisa saling membantu antar mereka, yang menarik itu. UMKM ini antara yang kecil dengan yang kecil itu saling membantu. Semangat gotong royong itulah yang menyelamatkan UMKM, walaupun memang situasinya tetap lebih berat daripada tahun 98. Nah, oleh sebab itulah dalam konteks ini saya berharap sekali pemerintah melakukan dua langkah utama. Yang pertama adalah government spending harus digenjot. Yang kedua, fokus betul bagaimana menopang, mendorong, membantu, mengembangkan UMKM dalam waktu yang secepat mungkin. Supaya sedapat mungkin mereka segera pulih, dan itu akan menjadi lokomotif bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lagi di masa mendatang. Demikian Mbak Maria. Itu treatment yang paling tepat ya Pak. Tapi kalau kita lihat juga pemerintah concern juga dengan UMKM, dengan adanya restrukturisasi begitu ya. Mereka sudah memberikan agar bergeliat kembali. Apakah ini dirasa cukup begitu, ataukah mungkin ada tambahan lagi gitu dari sisi pengusaha dengan treatment yang tepat begitu untuk sebagai penopang perekonomian ini Pak Sudamek? Masih banyak yang bisa dilakukan karena setiap sektor kebutuhannya berbeda-beda. UMKM itu kan hampir ada di semua sektor ya. Mau dari turisme sampai apa namanya di sektor makanan pun tuh ada gitu. Nah, sehingga kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang membutuhkan tambahan modal kerja. Dalam situasi seperti sekarang ini yang dibutuhkan bukan modal untuk investasi, tapi adalah modal kerja. Ini yang pemerintah harus memberikan dukungan secara khusus untuk itu. Bukan hanya sekedar relaksasi, tetapi karena cash flow itu jadi problem dari semua orang, maka kebutuhan modal kerja jadi penting. Bukan hanya UMKM, usaha besar pun memerlukan itu. Nah, ini kalau dilihat secara keseluruhan, tapi by sektor itu berbeda-beda kebutuhannya, dan saya kira dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dengan bekerja sama dengan asosiasi yang ada, bisa di-define dengan jelas kebutuhan masing-masing sektor seperti apa, pilih kira-kira top 2 atau top 3, fokus betul, itu yang diberikan.